Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya, Hidayat Viral. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan share ya terkait pemberitaan tentang pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Di sini teman-teman banyak yang bertanya bagaimana nasib P1, P2, P3, P4 yang tidak masuk BKN ya, teman-teman. Teman-teman, kita ketahui bersama ya, untuk pengadaan pegawai ASN ini tahun 2024 itu kan meliputi yang pertama itu P3K untuk khusus XT K2 dan juga pegawai non ASN. Kemudian yang kedua yaitu CPNS bagi talenta-talenta baru yang fresh graduate ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama di sini yang sudah dijelaskan di awal bahwa untuk pengadaan pegawai ASN ini di tahun 2024 ya, yang pertama terdiri dari P3K ya, teman-teman ya, khusus XTHK 2 atau kategori 2 dan juga pegawai non ASN nantinya. Kemudian yang kedua yaitu untuk CPNS bagi talenta-talenta baru fresh graduate. Jadi nantinya ada dua, ada yang P3K dan juga ada yang untuk CPNS. Di mana CPNS itu nantinya dikhususkan untuk talenta-talenta baru yang fresh graduate atau yang masih baru-baru lulus ya, teman-teman. Di mana terdiri dari jabatan fungsional itu 273 jabatan fungsional, kemudian jabatan pelaksana 212 jabatan pelaksana ya teman-teman. Dimana di sini untuk kategori jabatan, untuk jabatan fungsional guru yaitu CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan untuk P3K untuk instansi daerah. Jadi untuk P3K sendiri ini ada untuk instansi pusat dan juga instansi daerah. Dan juga di sini juga ada tenaga kesehatan ya, teman-teman, yang nantinya terdiri dari CPNS dan P3K untuk instansi pusat dan daerah juga ya, teman-teman. Dan untuk tenaga teknis lainnya ini juga untuk JPNS dan P3K untuk instansi pusat dan daerah, dan juga beberapa instansi pemerintah ini nantinya wajib mengusulkan jabatan pendukung penguatan peran APIP ya, teman-teman. Dan di sini juga untuk rencana mekanisme rencana seleksi ASN tahun 2024 untuk formasi CPNS kembali lagi ya, untuk formasi P3K, untuk formasi CPNS di sini pelamar umum, fresh graduate dan digital talent nantinya yang akan diambil. Kemudian untuk formasi P3K ini XT kategori 2, kemudian non ASN yang tidak kategori 2 ya, non ASN ya, yang terdata di database BKN ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga ini non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di sini pertanyaannya seperti yang pertanyaan di awal ini, di sini bagaimana nasib P1, P2, P3 dan P4 yang tidak masuk PKN? Seperti itu yang banyak ditanyakan oleh teman-teman juga. Nah, di sini kabar baiknya ya, teman-teman. Di sini ada tenaga non ASN ya. Formasi P3K ini adalah tenaga non ASN yang aktif yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi nantinya P1, P2, P3 dan P4 ini nantinya akan menjadi prioritas juga ya, teman-teman, masuk pada kategori 3 ini ya, yaitu tentang tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Di mana pengalaman di bidang kerja yang relevan tentunya yang minimal 2 tahun, minimal 3 tahun jenjang pemula atau jenjang muda. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini untuk P1, P2, P3 dan juga P4 nantinya masuk pada kategori nomor 3 ya ini, teman-teman, yaitu non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Seperti itu ya, teman-teman. Baik, jangan lupa ya, teman-teman, jangan lupa like, share dan subscribe tentunya untuk selalu mendukung channel kami. Terima kasih.